Oke, selamat pagi guys. Selamat pagi saudara-saudara, eh, seluruh rakyat, masyarakat, manusia. Pagi ini saya mau ngajak kita untuk merenungkan sesuatu. Dalam sosial media saya di Facebook, Zero Wijero, saya menjelaskan kisah yang lama tentang bagaimana Adam Hawa, kejadian, bagaimana penolakan, bagaimana terjadinya sistem, bagaimana terciptanya agama, bagaimana terciptanya hukum dan undang-undang, bagaimana terciptanya penataan dalam bermasyarakat, bagaimana kaitannya dengan abdi dalam, bagaimana kaitannya gambaran internal, gambaran serupa dan segambaran dengan apa yang ada di dalam tubuh manusia, seperti yang saya gambarkan dari cikal bakal abdi dalam, kemudian ke pemerintah, kemudian ke aparatur khususnya tentara, kemudian terpecah di sejarah Indonesia menjadi kepolisian, kemudian terpecah kembali menjadi Satpol PP, kemudian ada ormas-ormas dan yang lainnya. Ada satu hal yang perlu kita sadari, bahwa dari semua cerita, dari semua kutipan dan inti dari buku adalah ketika kemanusiaan itu memiliki masalah yang bertumpuk-tumpuk dan sistemnya tidak bisa lagi mengatasi, maka hanya kehidupan. Itu sebabnya saya katakan Adam itu berubah menjadi cahaya. Saya katakan Hawa itu karena mati karena ironi tragedi yang menolak kehidupan, dia berubah menjadi unsur bumi. Keibuan, itu sebabnya bumi kita disebut ibu pertiwi. Dan anak-anaknya yang tadinya manusia kemudian hidup, kemudian ada di dalam jalan cerita, ada di dalam jalan sejarah yang menyatakan bahwa kehidupan manusia berdinamika, baik, tidak baik, kemudian ada penolakan edukasi dan sebagainya. Tiba-tiba mereka berubah menjadi bukan sebuah faktor, tetapi berbagai faktor dari unsur kehidupan. Dan ketika kalau kita menyadari dengan pasti dan kita pakai logika akal sehat, di situ dikisahkan bahwa urutan kemanusiaan adalah urutan yang paling kecil tetapi istimewa. Kenapa? Dia harus memiliki kesadaran diri yang tinggi. Saya sudah katakan bagaimana kita manusia tercipta memiliki akal pikiran, otak besar, otak kecil, kemudian kembali lagi bagaimana internis anatomi tubuh kita terkait dengan wilayah, terkait dengan global, terkait dengan gambaran dunia, terkait serupa dan segembarangnya, ya, dan itu menjelaskan semua yang pasti. Dan melalui video ini saya mau ingatkan betapa kita munafik sampai kita mengingkari bahwa keterkecilan kita itu adalah untuk pembelajaran kita tahu diri, bahwa kalau kita sudah ada di titik yang paling kecil pun sudah bermasalah, maka serahkanlah pada sesuatu yang lebih besar sebelum manusia itu ada, namanya kehidupan. Oke, itu sebabnya saya sudah ceritakan di sosial media saya bagaimana. Tetapi satu hal yang pasti, dan saya mau katakan ini menjadi warning, karena ini adalah apa yang dinyatakan guru-guru saya. Apa? Dia teriakan, manusia kalau sudah bermasalah dengan kemunafikan, belajarlah dari alam ke alamian, dari material-material yang gali sejarah bagaimana bumi tercipta, bagaimana ada masalah. Dan dia katakan begini, engkau munafik. Munafik adalah sebuah sebutan teguran yang dia tujukan, guru saya tujukan kepada mereka yang meninggikan agama. Lihat baik-baik, bagaimana manusia tidak bisa keluar dari permasalahan manusia. Kunci pertama yang menghalanginya adalah agama. Yang aturannya, yang tatanya, dogma, doktrin itu menjadi sebuah penghalang manusia untuk out of the box dan menyelesaikan masalah ke manusia. Itu sebabnya guru saya berkata, engkau munafik. Engkau begini, tapi engkau begitu. Tanpa menyadari dan kehilangan akal sehat bahwa kehidupan itu kalau kita pelajari itu akan menyelesaikan masalah kemanusiaan yang kita hadapi. Tetapi kembali dan kita lihat agama, aturan, hukum, tata, manajemen,
Semua justru membuat kita tidak bisa menjadikan kita berpikir melihat di luar dari sisi kemanusiaan. Ternyata ada ilmu pengetahuan yang alami kealamian tentang kehidupan yang bisa mengatasi permasalahan kemanusiaan yang sudah berlapis-lapis dalam konspirasi dan propaganda. Ketololan, kegoblokan, kesesatan, dan permasalahan sampai mendarah daging, sampai menjadi penyakit. Bahkan dari kotoran tinja kita dihantam. Betapa munafiknya kita. Jadi sadarlah, ada kehidupan di atas manusia. Lihatlah hewan-hewan. Dia bukan bagian dari manusia, tapi dia ditahan oleh manusia. Atas nama kemanusiaan. Di balik kemanusiaan ada pri kebinatangan. Tapi kita justru menghancurkan mereka. Lihat bagaimana alam kita perlakukan di bawah kemanusiaan, di bawah hukum aturan, tapi dengan pikiran yang disesatkan oleh teori-teori kemakmuran, ideologi-ideologi yang menyesatkan, yang justru membawa kita sakit penyakit. Adakah pemimpin negeri ini berpikir seperti itu? Adakah partai politik yang punya visi misi untuk menyelesaikan masalah rakyat yang begitu banyak dan menjadi korban kalian? Selama bertahun-tahun dalam kepemimpinan kalian mengorbankan rakyat, tapi rakyat pun tidak mau bersuara bahwa kalian menjadi korban dan tidak boleh menjadi korban. Di mana partai politik yang membela rakyat sedemikian rupa? Di mana tokoh agama yang menyadari bahwa Anda membuat masalah, begitu banyak masalah? Lalu medis dikait-kaitkan, ekonomi dikait-kaitkan. Alasan kemanusiaan. Kemanusiaanmu sudah terlalu banyak bermasalah. Hanya ke alam dan alamiah. Itu sebabnya segala catatan kehidupan manusia, bahkan segala catatan kehidupan alam, matahari mencatat, bulan mencatat. Masih bersama dengan saya, Jero Wijero, pengajar, edukator kehidupan.